Nah, barang siapa yang menganggap enteng biadabin adab, siapa yang menganggap enteng adab min adabil islami, di antara adab-adabnya Islam, ukibah, maka orang itu dihukum. Apa hukumannya? Bihirmanis sunnah, pasti dia akan diharamkan, dikecewakan daripada melakukan sunnah. Orang yang adab-adab Islam saja tidak dijaga, pasti orang itu tidak melakukan sunnah-sunnah dalam Islam. Terus, wa man taraka sunnatan, barang siapa orang yang meninggalkan sunnah, uqiba bihirmanil faridati, orang itu pasti akan dihukum dengan diharamkan istiqomah pada faridohnya, hal-hal yang fardu dalam Islam. Terus, wa manistahana bil faraidi, orang yang menganggap enteng sholat 5 waktu, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, qayyadallahu, maka Allah akan qayyada, apa mengikat, mentakdirkan. Oke, Allah akan mentakdirkan baginya dengan mubtadi'an, dia akan nongkrong hidup, temannya adalah orang-orang yang mubtadi', ahli bid'ah. Nah, itu tadi enak sekali kalau ahli bid'ah itu diartikan orang-orang yang tidak punya himmah kepada agama. Yadhkuru indahu, teman mubtadi'ahnya itu akan terus mengingatkan, menyebutkan, menjelaskan, mengajak dia kepada batilan, hal-hal yang batil. Fayuqi'u fi qalbihi, si temannya ini akan menaruh di dalam hatinya syubhatan, hal-hal yang syubhat. Apa sangat syubhat? Ya, tidak jelas halal haram. Nah, jadi satu tadi, orang yang menganggap enteng adab-adab dalam Islam, pasti Anda akan dihukum tidak mampu melakukan sunnah-sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah, pasti tidak langgeng sholat 5 waktunya. Kalau tidak di pesantren mau tidak sholat mau. Orang yang tidak sholat 5 waktu atau yang segala yang fardu, pasti dia punya teman-teman yang tidak punya rasa senang kepada agama, yang selalu membujuk, mengajaknya supaya dia jatuh ke dalam hal yang syubhat. Makanya lelu di kata-katanya. Wafil hadis, di dalam satu hadis berkata Fadila, man ahabba santai, siapa yang suka santai-santai. Bukan santai artinya nualia, bukan. Man ahabba sunnati, barang siapa yang cinta senang kepada sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh orang itu telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang ngefansnya sama saya, kata Nabi, kana ma'i, maka dia akan bersamaku fil jannati, di surga. Siapa yang ngefansnya, cintanya kepada Nabi, maka orang itu akan bersama Nabi di surga. Ini yang dibilang Gus Bahaya, orang alim susah-susah belajar, susah-susah ngajar, capek-capek begadang apa semua, ternyata orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai orang-orang alim, masuk surganya cuma beda langkah. Begitu enaknya jadi pecinta Nabi, pecinta sunnah. Ada orang jadi alim, apa semua belajar sana sini apa-apa, masuk surga. Tiba-tiba langsung landur tuh padahal milanduri, ternyata padahal orang yang sangat cinta kepada Nabi. Walaupun dia tidak rajin belajar atau apa, tapi cintanya ke Nabi
3.000 lope-lope. Nah, semua orang Pambusuang masuk surga. Apa kata-katanya? Man fariha bidukhuli ramadhana dakhalal jannah. Apa artinya? Barang siapa yang matanna lampu-lampu sebelum masuk Ramadan, masuk surga. Oke, barang siapa yang berbahagia akan masuknya bulan Ramadan, maka dia akan ke surga. Iya, makanya bilang lagi, barang siapa yang matanna lampu-lampu masuk surga. Nanti paket kurir berarti surga no. Lanjut itu kata-kata saja, cerita loson dulu. Nemi, makanya ingatkan sama imam masjid, niatnya ini pasang lampu bukan untuk si luba-luba siapa paling bagus, tapi niatnya untuk bahagia masuknya bulan Ramadan. Motoi Linda yau menyalakan juga lampu Philips kalau malam. Philips, misalnya lampu Philips lampu masih deh. Lampu tuh Andi. Telat. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam tafsirnya firman Allah Ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmatah. Allah mengajarkan kepada mereka, Allah ini failnya atau nabi, al-kitaba Qur'an wal hikmata, makna hikmah di sini adalah annal hikmata hiya sunnatu. Yang dimaksud adalah sunnah. Jadi itu kayak kemarin nih waktu bulan Rajab, apa amalan di akhir bulan Rajab, di Jumat bulan Rajab, waktu sholat Jumat baca apa dan kenapa kalau dibaca? Tidak ada lewat di HP-mu atau tidak ada maka apa? Yang begitu diamalkan, tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah banyak amalan-amalan dari Nabi yang itu adanya tiap hari, bukan event 1 tahun, bukan per setahun sekali. Jadi semakin banyak amalan sunnah melakukan abdalia, ya mau lihat sendiri hasilnya nanti lah. Nah, kayak mana kau mau lihat hasilnya kalau ndak pernah, kalau ndak punya wirid. Yuhka dicurita an Ahmad bin Hambalin, dari Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, saya pernah yauman, suatu hari, ma'a jama'atin yatajarraduna wa yadkhuluna al-ma'ah. Apa artinya tajarraduna? Saya pernah jadi di Arab itu sumur, jarang orang punya satu rumah satu sumur, jarang. Jadi ada tempat permandian umum. Pernah kau nonton anime atau apa, sering tiap pergi ke permandian kolam? Nah, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Di Arab pun juga ada begitu. Nah, jadi ada satu tempat itu, tempat untuk mandi, hammam, tempat mandi rame-rame. Nah, waktu zamannya Ahmad bin Hambal, laki-laki nasambandi dia, tapi tidak ada yang berpakaian sama sekali. Siolola dia. Wa yadkhulunal ma'a, mereka masuk ke dalam air. Apa Nabi bilang Ahmad bin Hambal? Fasta'maltu hadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana itu hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Maka janganlah dia masuk ke permandian kecuali menggunakan tilasan. Pak basean. Apa? Baju apa? Pak basean, pi basean. Pembaseang. Apa? Pak baseang. Apa sih Pak baseang? Iya. Kalau laki-laki celana, kalau perempuan sarung bati atau sarung kotak kotak. Sarung bati atau sarung kotak kotak. Nggak wajib. Cuma kan seringnya begitu. Warna sabi illa bimakzarin, kecuali menggunakan pak basean, tilasan. Jadi apa yang bilang Ahmad bin Hanbal? Falam atajarot, maka saya tidak labat-labat. Faro'aitu tilkal lailata, maka saya melihat di malam itu dalam tidurku, qailan, ada yang mengucapkan kepadaku, absyir ya Ahmadu, mau Pak Ahmad. Apa sangat mau Pak? Beruntung banget engkau wahai Ahmad. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah qad ghafara laka, sungguh mengampunkanmu, bisti'malis sunnah, karena melaksanakan sunnah. Fakultu, maka kutanya, man anta, inayu, seandainya Ahmad tuh pambusuhan, inayu, Wakola Jibril, mana ya Jibril, Jibril yang datang menyampaikan. Waqat, dan sungguh ja'alakallahu, Allah menjadikanmu wahai Ahmad imaman, Anda menjadi imam, yuqtada bika, yang diikuti dirimu. Makanya kita sebut Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ada filmnya ya, ada filmnya. Ada yang pernah nonton? Nah, jadi peran seorang Ahmad bin Hanbal sehebat itu karena dia punya ibu, seorang ibunya Ahmad bin Hanbal. Kalau ibunya adalah kalian, tidak mungkin ada Ahmad bin Hanbal sehebat itu. Mamanya itu single parents. Apa sih single parents? Astagfirullahaladzim. Mamanya yang iya, adalah keluarga tunggal, orang tua tunggal. Bahasa jahatnya tadi itu. Astagfirullah. Tapi itu ada di 7 episode pertama tentang mamanya. Sudah dapat gitu. Bagus betul. Heran tahu. Jadi di balik orang-orang sukses pasti ada mama-mama terdidik di belakangnya. Mana nih? Wayuhka, dicerita an ba'dihim, dari sebagian mereka juga, annahu qala, bahwasanya berkata, ra'aitun nabiyah, saya pernah melihat Nabi SAW. Fakultu lahu, maka saya katakan kepadanya, ya Rasulullah, asa an tashfa'ali, Rasulullah, semoga musyafaati katori Rasulullah. Faqala li, Ahmad bin Hanbal, masih Ahmad bin Hanbal ya. Faqala li, maka berkata Rasulullah padaku, qad syafa'tu laka, yo syafaati. Kultu, mau anda mata Pirpai, kapan? Qal minal yaumil ladzi ahyaita fihi sunnati waqad kanat umitat. Mulai semenjak al yaum, hari yang engkau hidupkan pada hari itu sunnahku, padahal sungguh sunnahku itu telah dimatikan oleh semua orang. Tidak ada lagi orang melakukannya, tapi engkau melakukan itu, hai Ahmad bin Hanbal. Dan banyak sekali sunnah yang mati di santriwati, sangat banyak daripada yang hidup.
Coba lihat, nggak ada yang pakai janggut. Sunnah pakai janggut. Contoh. Nah, ya bukan itu yang lain. Nah, sangat sedikit sunnah yang hidup di asrama santriwati. Nah, jadi jangan heran ya, keberkahannya itu ndak wow sekali di santriwati. Santri putra lewat naritia. Masa ada gitar? Santri ada gitar? Astagfirullahaladzim, sesat. Nami. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ata 'alan nasi amun illa ahdatsu fihi bid'atan. Tidaklah datang atas manusia satu tahun kecuali mereka akan membuat di dalamnya bid'ah yang baru. Tren mulai joget-joget itu kapan? Dari SD kok joget-joget memang? Kelas 1 SD joget memang kok? Ada memang. Umur berapa kok kelas 1? Umur berapa? Tahun berapa kok kelas 1 SD Zikra? Kelas 1 SD kok itu? Oh iya, mulai ada deh. Anda memang hidup di zaman bid'ah yang mengerikan deh. Iya, 2017. Belum. 2017 itu siapa pangeran TikTok itu yang dihina-hina? Bocil-bocil loh. Cuma dia joget-joget. Semua hina. Lah, semua yang menghina sekarang tukang joget-joget juga. Maksudnya ndak etis sekali sama moral kita. Pertama-tamanya seorang perempuan joget-joget ndak sangat bermoral. Tidak sangat bermoral. Perempuan joget-joget tidak sama sekali. Tapi lama-kelamaan setelah corona di situ mulai semua anggap iya 2017 belum. Umur berapa kok mulai pegang HP Alia? Corona. Kelas berapa kok itu? Kelas 5. Umur berapa kelas 5? 11. Kelas 3 9 tahun. Oke, cocok nih. Ipadila sampai sekarang udah pegang HP, makanya otaknya lebih fokus. Tidaklah datang suatu tahun kecuali mereka akan selalu membuat hal-hal yang baru bid'ah. Wa amatu fihi sunnatan. Amatau. Mereka mematikan di tahun tersebut sunnah. Pasti ada saja sunnah-sunnah yang selalu ditinggalkan. 2016, 2017, 2018 itu biar anak sekolah yang MTS itu jilbabnya yang panjang semua. Ada ndak pernah kok begitu ya? Itu sampai yang pakai moto kos tangan Pak Jaman deh tiup jarina ya itu ya pakai itu. Anak-anak sekolah semua, nggak ada jilbab-jilbabnya yang tarik-tarik. Itu yang masih ada tren jilbab warna merah kuning hijau. Tapi itu yang lainnya pakainya yang besar-besar semua. Bagus sekali. Waktu musimnya Nisa Sabiano banyak-banyak sholawatnya, Maulana ya Maulana. Semua lagu-lagu DJ bapak-bapak itu semua DJ salawat. Dulu. Setelah itu habis. Jarang sekali sekarang anak-anak kulihat yang mau pakai jilbab besar. Pasti semua yang penting asal tertutup ulunya. Hatta tahyal bid'ata wa tamutus sunnatu, hingga hiduplah bid'ah dan sunnah akan mati. Iya, ulu ini makna bid'ahnya ini adalah itu. Wafil hadis man masya ila sahibi bid'atin, siapa yang pergi ke temannya yang tukang joget-joget, faqad a'ana ala hadamil Islam, maka sungguh orang itu telah membantu untuk meruntuhkan Islam.
Jadi fayajibu maka wajib alaman mannallahu alaihi bil ittiba, atas orang yang Allah karuniakan atasnya untuk mengikuti sunnah. Ittiba artinya ikuti ayyajtaniba, jauhi sabila dzawil ibtida, jalannya orang yang memiliki hal-hal yang begitu, yang pola pikirnya malah begitu. La ilallah, nasa ngamat coba. Kalau memang bagus, coba itu video joget-jogetmu pasang di layar, nah nonton semua orang. Wa yaqifa ma'al kitabi was sunnati wal ijma', menghindari jalannya orang-orang ibtida dan dia berpegang teguh dengan Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Intaha al-matnual.